Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penilai yang saya hormati, perkenalkan nama saya Zulkifli. Saya mahasiswa PPG IAIN Metro 2025. Pada hari ini saya akan mengajar sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 IPA 3 Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan dengan pendekatan metode problem based learning. Bagaimana kegiatan pembelajarannya? Mari kita ikuti di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat, tepuk semangat. Satu, dua, mantap. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Wabil islami dinan. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'ni. Allahumma fa'ni. Bima 'allamtani. Bima 'allamtani. Wa'allimni. Ma yanfa'ni. Zidni ilman. Wazidni ilman. Rabbi ishrah li sadri. Rabbi ishrah li sadri. Yassir li amri. Wa yassir li amri. Uqdatan min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ustaz mau absen dulu nih kehadiran siswa kelas IPA 3. Abdullah Faris hadir. Hadir. Abdullah Karim hadir. Abdul Rahman Karim Hadir. Ahmad Uzayyin Hadir. Afgan Klinik. klinik sakit apa? Kurang sadar. Sakit ya? Ya, sakit. Ahmad Khairul Huda Hadir. Akhtar Hadifah Tahu. Ahmad Syarif Ngurus buat mobil. ya izin Izin. Fathur Razi Farel Hadir. Fatan Yersan Hafiz Fahmi Hadir. Huzaifah Irsyad Hadir. Izzuddin Keis Kenji Muhammad Rizki Muhammad Zaki Ilyas Arkan Yusuf Gazi Abdul Aziz Aida Hanif Umar Raka Nizar Raka Muhammad Al-Faruq Said Umar Sultan Jian. Baik, pada kesempatan siang hari ini materi kita tentang organisasi Islam di Indonesia. Ada yang tahu apa itu organisasi? Nah, di sekolah kan ada organisasi OSIS ya. Perkumpulan lebih dari 2 orang yang memiliki tujuan yang sama. Ya, betul. Organisasi adalah perkumpulan ya antara semua kelompok semua orang untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau organisasi Islam artinya Untuk mencapai tujuan Islam. untuk mencapai ya nilai-nilai Islam seperti misalnya menegakkan syariat Islam ataupun nilai-nilai keislaman ya.
agar tetap ada eksis di Indonesia. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan studi pustaka di Perpus Husnul Khotimah. Nanti akan dibagi kelompok dengan sesuai organisasi yang akan kita pelajari. Tujuan kita mempelajari organisasi Islam ini, pertama, agar kita tahu sejarah berdirinya dan tokoh-tokoh pendirinya. Yang kedua, kita tahu tujuan didirikan organisasi tersebut untuk apa. Ya. Baik, agar tidak memperlama waktu, mari kita langsung berangkat ke perpustakaan Husnul Khotimah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di perpustakaan ini Ustadz akan bagi kelompok. Kelompoknya ada 7. Silahkan berhitung dulu dari 1 sampai 7. Nanti yang nomornya 1 kumpul dengan nomor 1, nomor 2 kumpul dengan 2, begitu seterusnya. Ya, paham ya? Di sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7. 1. 2, 3. Ya. Baik, kelompoknya sudah diketahui bersama. Nanti tugasnya adalah silakan merangkum nama-nama organisasi Islam sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti cari referensinya di buku di belakang ya, di perpustakaan yang banyak. Catat, setelah catat selengkap mungkin. Kemudian perwakilan kelompok presentasikan di depan dan kita diskusi bersama-sama. Bisa dipahami? Siap, bisa. Baik. Kelompok 1 Jamiatul Khair. Ya. Kelompok 2 Muhammadiyah. Kelompok 3 Persis. Kelompok 4 Nahdlatul Ulama. Pas banget. Toto. Kelompok 5 PUI. Tato. Kelompok 5 ya. Kelompok 6 Al Irsyad. Tato. 6 ya? 6 ya? 6. 7 berarti MIAI. Iya. Baik, kita sama-sama mencari referensi di perpustakaan. Ayo sama-sama ke sana. Ayo sama-sama. Ayo.
Baik, setelah kita cari referensi di perpustakaan, maka kali ini kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil dari temuan yang sudah didapatkan tadi. Berkenaan dengan apa? Jamiatul Khair. Tafadhol, yang lainnya silakan disimak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat, yang semoga dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya Alim. Saya siapa? Saya Grisang Gilmaki. Saya Zeko Ahmada. Kami mempresentasikan organisasi Islam dengan judul dengan nama Jamiatul Khair. Silakan dibaca hasilnya. Di depan udah. Jadi organisasi Jamiatul Khair didirikan Terus pada 1905 di Jakarta oleh tokoh Arab Indonesia. Tujuannya adalah memajukan pendidikan Islam modern dan sosial. Kontribusi mendirikan sekolah modern pertama berbasis Islam berperan dalam pergerakan nasional. Tokoh pentingnya dalam Jamiatul Khair itu ada Sayyid Muhammad bin Aqil dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Tujuan didirikannya organisasi ini untuk bergerak di bidang pendidikan dan sosial hingga dikenal sebagai organisasi pendidikan modern di Indonesia. Organisasi ini mendapat reaksi keras dari orang-orang keturunan Arab kelompok Sayyid yang selama ini mendapat penghormatan dari masyarakat Islam terutama di Jawa karena para tokoh menyebarluaskan pemikiran tentang persamaan derajat Muslim dan anjuran kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Baik, ada pertanyaan tentang ini Jamiatul Khair? Siap tidak? Cukup ya. Baik, sekarang kelompok 2 dipersilakan untuk maju dari perwakilannya. Silakan kelompok 2 akan presentasi tentang Sarekat Islam. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan namanya Muhammad Haidar Satya. Saya Abu Sali. Saya akan ya kali ini kita bakal presentasiin salah satu organisasi Islam yaitu Sarekat Islam. Di sini Sarekat Islam ini didirikan pada tahun 1912 di Surakarta dari Sarekat Dagang Islam. Lanjut, tujuannya memajukan ekonomi umat Islam melawan penjajahan, mengembangkan jiwa dagang penduduk pribumi, membantu para anggota yang mengalami kesulitan di bidang usaha, memajukan pengajaran dan semua usaha yang menaikkan derajat rakyat. Kontribusi organisasi masa pertama di Indonesia berperan penting dalam pergerakan nasional. Tokoh pentingnya ada Haji Saman Hudi dan Hos Cokro Aminoto. Di sini juga terjadi peristiwa bersejarah, yaitu dipecah menjadi 2 kubu, yaitu putih dan merah, karena sifat keanggotaan yang terbuka dan menyebabkan adanya anggota YSDV masuk dan mempengaruhi banyak anggota. Itu. Oke. Ada pertanyaan? Baik, saya mau bertanya. Pertanyaan saya adalah kenapa Bapak Hos Cokro Aminoto mengganti nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam waktu itu? Baik, jawabannya karena SDI atau Sarekat Dagang Islam ini hanya menaungi para pedagang-pedagang yang jelaskan tadi mengembangkan jiwa pedagang penduduk pribumi. Namun kenapa diganti jadi SI? Karena SI itu Sarekat Islam, jadi semua menaungi semua masyarakat Islam, bukan hanya pedagang-pedagang Islam doang, jadi gitu. Ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri.
kasih kelompok 2 Syarikat Islam. Selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk presentasi membacakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Persatuan Umat Islam. Jadi Persatuan Umat Islam didirikan pada tahun 1911 di Majalengka sebagai Persatuan Ulama. Adapun tujuannya untuk memajukan pendidikan dakwah Islam dan kontribusinya mendirikan sekolah dan pesantren serta aktif di kegiatan sosial dan keagamaan. Tokoh penting dari PUI ini adalah Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Terus dilanjut tujuannya. Kebanyakan teman saya ini. Jadi tujuan dari PUI ini adalah untuk membantu bangsa Indonesia yang berjuang melepaskan diri dari penjajahan, ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, mendirikan banyak sekolah dan pesantren di Jawa Barat. Langsung lanjut peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah Persatuan Umat Islam merupakan gabungan dari dua perhimpunan, yaitu Jamiah Hajatul Qulub Perikatan Umat Islam dan Al-Ittihadul Islamiyah Persatuan Umat Islam Indonesia. Oke, baik, mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, ada. Oke, karena dicukupkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Terima kasih kelompok 3 ya. Sudah presentasikan hasil daripada temuannya di perpustakaan tadi. Selanjutnya adalah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang organisasi Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 Masehi di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan didirikannya adalah memurnikan ajaran Islam, memajukan pendidikan modern, dan ingin membebaskan umat Islam di Indonesia dari keterbelakangan dan memajukan kehidupan melalui pembaruan yang meliputi aspek tauhid, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis, serta dengan membuka ijtihad. Kontribusinya yaitu mendirikan ribuan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial, serta berperan penting dalam pembangunan bangsa. Tokoh pentingnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan keagamaan dalam organisasi Muhammadiyah ditandai dengan terbentuknya Majelis Tauhid pada tahun 1927 Masehi yang menjadikan peristiwa bersejarah dari organisasi Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi bertanya untuk yang tujuan apa yang dimurnikan dari ajaran Islam? Ini saya izin menjawab dari yang pertanyaan yang disampaikan tadi. Itu karena banyaknya terjadi kesyirikan. Contohnya seperti pemberian sesajen yang diberikan di laut. Seperti itu. Minta ke kuburan. Ya, minta ke kuburan, minta doa segala macam. Dan Ada yang mau nambahin? Contohnya apa lagi? Santet. 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 Ya. Dan jelaskan boleh dong. Kesyirikan yang lainnya ya. Kesyirikan saja. Tahayul, khurafat. Contoh tahayul apa? Khurafat. Ya tahayul. Seperti Kemarin. sama percaya setan. Percaya setan. Lupa balik. Setan sih. Pemali. Adanya penguasa Ratu Selatan gitu kan? Ya, kita maksudnya. Tahayul. Kita
orang Islam tidak percaya dengan tahayul dan khurafat dan kesyirikan. Baik, berikan tepuk jempol untuk kelompok ini. 1, 2, 3, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, mantap. Baik. Selanjutnya kelompok berapa? Kelima ya? Persis. Persis. Silakan untuk maju ke depan. Bukan yang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dari kelompok 5 itu sudah mengkaji tentang Persis Persatuan Islam. Persis didirikan pada tahun 1923 di Bandung. Tujuan Persis yaitu memurnikan akidah dan ibadah Islam, melawan bid'ah dan khurafat. Untuk kontribusinya yaitu dakwah dan pendidikan aktif, pendekatan rasional dan tekstual Islam. Tokoh pentingnya yaitu Ahmad Hasan. Lanjut ke tujuan didirikan. Tujuan didirikannya PSIS adalah mengembalikan kepemimpinan Islam sesuai Quran dan hadis, memberi pemahaman Islam serta memberikan pandangan Islam yang sesuai, bukan yang tercampur dengan budaya lokal. Mungkin sekian dari kami, barangkali ada yang mau ditanyakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya mau tanya nih, kan tujuan Persis itu kan memurnikan akidah dan ibadah Islam melawan bid'ah dan khurafat. Nah, yang dimaksud memurnikan akidah itu seperti apa? Nah, jadi yang dimaksudkan memurnikan akidah, contohnya adalah adanya akidah baru di Indonesia yaitu akidah Ahmadiyah. Jadi mereka mempercayai kalau adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Ahmad. Lalu juga ada Wahdatul Wujud yang meyakini bahwa jika Tuhan itu menyatu dengan makhluknya. Seperti itu. Cukup? Ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, mantap. Selanjutnya kelompok yang keenam ya, yaitu Nahdlatul Ulama. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga di sini ingin menjelaskan tentang apa yang kita dapat di perpustakaan ini tentang Nahdlatul Ulama. Jadi tahun dan tempat didirikannya Nahdlatul Ulama ini di Surabaya pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Untuk tokoh-tokoh pendirinya kita bisa lihat ini ada Kiai Haji Imam Syafi'i Hasyim Asy'ari. Namun yang saya dapat itu masih ada yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Syansari. Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah menegakkan agama Islam berdasarkan paham ahli sunnah wal jamaah dalam kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk peristiwa bersejarahnya yaitu ketika masa perang kemerdekaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia mengeluarkan fatwa jihad yang dikenal sebagai resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 Masehi yang kita kenal dengan sebutan Hari Santri Nasional. Mungkin ada yang ditanyakan tentang Saya mau bertanya, yang dimaksud dengan Islam modern itu berapa? Islam modern. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan Zaid. Ya, untuk Islam moderat itu seperti merangkul semua golongan yang ada di Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat dimengerti? Iya. Siap. Ada tambahan? Oh ya, ada tambahan. Cukup. Antum mau nambahkan apa itu Islam moderat? Cukup. Bisa jadi Islam modern itu adalah perkumpulan organisasi yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita menyatukan gitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak memecahkan. Baik. Cukup ya? Cukup. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Mahmud. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tahir akan mempresentasikan organisasi Tahir, yaitu MIAI atau Majelis Islam Hala Indonesia. Oke, didirikannya pada tahun 1937 sebagai Federasi Organisasi Islam. Nah, untuk tujuan dari Majelis Islam Hala Indonesia sendiri yaitu adalah untuk menyatukan umat dan memperjuangkan kepentingan Islam, dan menjadi koordinasi adalah organisasi dan cikal bakal Masyumi. Masyumi sendiri artinya adalah Majelis Syuro Muslim Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, tepuk jempol. Nah, tinggal saya terakhir menutup. Alhamdulillahirabbil alamin, semua kelompok sudah presentasi ya, dan luar biasa. Tadi ada tanya jawab juga, dan apa yang sudah dipresentasikan sudah mencakupi semua materi yang diperlukan. Alhamdulillah. Kesimpulannya, organisasi-organisasi Islam di Indonesia itu memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Ada yang bisa contohkan peranan organisasi Islam untuk Indonesia apa? Dari segi apa? Contohnya? Pendidikan, betul. Pendidikan contohnya organisasi apa namanya? Muhammadiyah. Ada PUI Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama juga bisa, ya. Ada pesantren NU. Jadi dalam hal pendidikan mereka juga berperan aktif untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kemudian ada yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Contohnya organisasi apa? Nah, betul. Contoh yang terkenal apa? Yang jihad? Revolusi jihad, luar biasa. Ini ya, revolusi jihad. Fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi tadi juga ada bertanya apa tadi, memurnikan akidahnya seperti apa ya? Tapi tadi benar sudah dijawab. Akidah yang menyimpang contohnya seperti Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian akidah wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, gitu ya. Dan masih banyak akidah yang menyimpang. Dan ini peranan aktif organisasi untuk mengcounter paham-paham yang menyimpang tersebut. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Kemudian ada pertanyaan tidak? Apa? Bedanya SI merah sama SI putih berapa? Baik. Ada tadi ya disampaikan ada SI merah, ada SI putih. SI putih itu yang berhaluan Islam, ya. Ini golongannya Hos Cokro Aminoto sama Kiai Haji Agus Salim. Ya. Haji Agus Salim ini kelompok SI putih. Sementara SI merah ini yang berhaluan paham apa? Komunis. Nah, paham komunis ini SI merah. Yang tokohnya ini Samaun sama Tan Malaka. Ya. Ini SI apa? SI merah. Yang nanti dia menjadi komunis atau PKI. Dan ada sebenarnya yang ketiga SI nasionalis yang nanti dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Karena Soekarno juga merupakan santri dari Hos Cokro Aminoto, ya. Pernah belajar kepada Hos Cokro Aminoto. Nanti beliau mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Alhamdulillah, karena waktunya sudah habis, ya. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita ada tugas akhir, karena ini bab akhir ya, organisasi Islam di Indonesia, bab akhir, dan nanti akan ada asesmen atau ujian bagi antum semuanya. Alhamdulillah kita tutup
kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.